Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan, atas segala rezeki yang telah kita pergunakan dan atas segala kenikmatan hidup yang kita rasakan. Mudah-mudahan semua karunia bukan membuat kita semakin jauh daripada zat yang memberikan karunia. Mudah-mudahan kenikmatan akan semakin mendekatkan kita kepada zat yang memberikan kenikmatan kepada kita. Dan mudah-mudahan bertambah usia kita, bertambah baik pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah pasti, janji Allah tidak pernah mungkir, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kemudian salat serta salam kepada kedua dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Beranjak daripada ayat Quran surat Al-A'raf ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian mendatangi kekejian? Apakah kalian melakukan kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian di permukaan bumi ini? Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki dalam keadaan syahwat dan tidak ada keinginan terhadap perempuan. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para ulama tafsir ketika membahas tentang ayat ini, dan di antara para ulama ketika membahas tentang ayat ini, mereka mengatakan bahwasanya kalaulah bukan Al-Quran yang menyampaikan kepada kita bahwasanya ada perilaku kaum Nabi Lut, laki-laki menyukai laki-laki, niscaya tidak pernah tergambar dalam pikiran kita ada orang yang akan berbuat demikian. Dah masuk dalam kepala wadah. Sebab kenapa? Karena fitrahnya laki-laki mencintai dan menyukai wanita. Oleh karenanya kalau bukan Al-Quran yang menyampaikan kepada kita, niscaya tidak akan pernah kita bayangkan ada itu terjadi. Dan ternyata pada waktu kaum Nabi Lut, semua yang berlaku demikian Allah benamkan, sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Sehingga berikutnya tidak pernah terdengar lagi ada orang yang berperilaku seperti perilaku kaum Nabi Lut yang kita kenal dengan gay atau istilah Arabnya al-liwat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan dapati bahwasanya perilaku tersebut penyimpangan. Akan tetapi uniknya adalah, satu hal yang patut untuk kita garis bawahi, Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya mengingatkan kepada kita umatnya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sesungguhnya yang paling aku takuti terjadi di kalangan umatku adalah perilaku kaum Nabi Lut. Kalaulah dulu setelah zaman Nabi Lut itu kemudian hilang dan mereka kemudian ditenggelamkan, kemudian dimasukkan ke dalam tanah dan tidak ada lagi setelah itu cerita tentang liwat tersebut, maka kemudian di akhir zaman kita mendengar tentang ini lagi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengingatkan, inna akhwafa, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan ala ummati, terhadap umatku adalah amalu qaumi, perilaku kaum Nabi Lut. Kalau kita pernah mendengar penelitian tentang hal ini, kita akan mendapati satu hal yang unik. Ya,
Orang yang melakukannya atau korban pada awalnya, dia akan menjadi pelaku pada waktu berikutnya. Maka kita akan dapati hukum yang berkaitan dengan masalah ini dalam Islam itu keras. Idza wajadtum amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Jika kalian mendapati ada orang yang berperilaku seperti kaum Nabi Lut, bunuhlah yang melakukannya dan bunuhlah orang yang dilakukan ke atasnya. Sebab kenapa? Karena begitu kerasnya dan begitu menyimpangnya perilaku tersebut. Dulu bapak ibu-ibu lebih khawatir anak laki-laki anak padusi. Kalau lah hampir maghrib lun pulang lain ala pada gua jantuang lah kamalah anak gadi. Tiba di rumah kan eberanyo kama kopiak. Akan tetapi kalau sekarang justru itu yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak pernah tergambarkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak berbicara panjang lebar tentang hal ini, akan tetapi kita berbicara tentang penyebab ini terjadi, yang mudah-mudahan kita berhati-hati dengan penyebab tersebut agar jangan sampai pernah singgah ke rumah tangga kita, agar jangan sampai pernah singgah di lingkungan kita, agar jangan sampai pernah singgah dalam komunitas kita. Maka penyebab pertama biasanya ketika berkaitan dengan orang yang berperilaku menyimpang ini adalah tontonan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada di antara bapak-bapak mengenal seorang yang biasa merokok, lalu wasuruhnya berhenti, bareng Pak. Berang yo, bareknya meninggal. Sebab kenapa? Ada racun, ada nikotin yang mungkin bareng. Tapi menurut penelitian Bapak Ibu, meninggalkan tontonan itu artinya melihat sesuatu yang porno atau kalau film istilahnya film orang gadang maka meninggalkan menonton film tersebut jauh lebih berat dibandingkan dengan meninggalkan rokok. Jadi kok ada orang pernah nampak dia bapak ibu-ibu bareng yang meninggal rokok lah usahanya, kemudian balik usahanya begitu susahnya dia, maka meninggalkan melihat sesuatu yang pernah dilihat itu jauh lebih susah dibandingkan dengan meninggalkan rokok. Kalau rokok ada nikotinnya, tapi kalau ini ada candu yang lainnya. Apatah lagi dengan kondisi sekarang, film-film yang ada itu kemudian ada sesuatu di dalamnya, bahkan yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Oleh karenanya Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perhatikanlah dengan seksama apa yang dilihat oleh anak-anak kita, apa yang ditonton oleh anak-anak kita, sebab tontonan itu punya pengaruh besar terhadap karakter seseorang dan cara pandang seseorang dan sikap seseorang. Maka lihatlah Bapak Ibu, kalau dulu gambaran orang dan biasanya melakukan itu, biasanya si orang lo malambai. Bahkan film Upin dan Ipin pun ada juga yang malambai. Padahal film itu anak-anak, coba lihat. Sebab kenapa? Karena dia antara hal-hal pesan yang ada. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kini tidak mestinya melambai. Kadang-kadang nyoba dagok badannya, kadang-kadang kekarnya, tapi ternyata perilaku itu yang terjadi. Maka tontonan itu punya pengaruh besar. Kalau seandainya tontonan-tontonan yang ada kemudian membuat kita kemudian ada candu untuk melihatnya. Lalu kadang-kadang nyo pertamanya tidak sengaja, nyo lihat YouTube, nyo lihat film, tiba-tiba dalam film itu ada sesuatu. Tiba rasa ingin tahunya, cari, akhirnya bertemu dengan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tontonan itu punya pengaruh besar. Maka berhati-hatilah, dan kalau seandainya kita pernah menonton tersebut, maka kawallah diri. Jangan sampai hanyut dengan tontonan-tontonan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau ingin nontonlah film-film yang memberikan dampak semangat. Contohnya Bapak Ibu, sejarah-sejarah orang kemudian kalah, kemudian menang dengan suatu pengorbanan, atau yang bersifat sejarah. Kalau seandainya cerita tersebut akan memberikan kekuatan inspirasi bagi kita, maka dia sifatnya mubah.
Apalagi kalau cerita-cerita yang ada kisah-kisah sejarahnya, ada cerita-cerita tentang harkat Islam dan seterusnya, maka itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Akan tetapi kalau sebaliknya tontonan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, khawatirnya justru dampak buruknya yang akan dirasakan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perhatikanlah apa yang ditonton oleh anak-anak kita. Sebab kenapa? Tontonan itu punya pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Dulu Bapak Ibu-ibu nak negara nonton do kadang-kadang benar pada tahun 90-an. Ya, ketika anak-anak muda pakai baju yang di dalamnya barape orang Bandung. Ya, biasanya kan nampak fashion-fashion seman itu di dalam TV, wah tonton sebab kenapa? Orang yang menonton sesuatu biasanya ingin melakukan apa yang ditontonnya. Pernah lihat anak-anak Bapak Ibu atau waktu anak-anak dulu ketika nonton film silek, keluar dari tempat nonton tu lalu lonceng langsung ya silek kan. So kenapa? Dia sesuatu yang ditonton tapi punya pengaruh. Maka jangan pernah kecilkan arti tontonan, sebab dia punya pengaruh besar dalam cara berfikir seseorang. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang kedua adalah fatherless. Apa itu fatherless? Kehilangan figur ayah. Ya. Kenapa bukan kehilangan figur ibu? Biasanya Bapak Ibu-ibu, kalau ibu tu dakek jo anak-anaknya karena memang segi keunggulan ibu-ibu itulah perasaannya. Maka ayah tu perlu ketegasan untuk anak-anak. Maka kita akan dapati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau berkaitan dengan perasaan, maka sesungguhnya perasaan sang ibu cukup untuk anak-anaknya. Tapi ketika anak-anak diajar untuk bersikap tegas, bersikap kuat, maka itu dia belajar dari ayahnya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, fatherless ini kehilangan figur ayah. Bisa saja waktu kecil dia ayahnya sudah meninggal, sehingga kemudian cara pendidikannya bergantung sepenuhnya kepada cara wanita. Atau juga ayahnya masih hidup, dan ini yang lebih kita khawatirkan. Ayahnya masih hidup namun ternyata tidak dirasakan perlunya perannya oleh seorang anak. Maka dinamakan dengan fatherless, kehilangan figur ayah. Dalam beberapa penelitian yang dapatkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan dapati dari data-data orang-orang yang melakukannya, maka kita dapati bahwasannya kehilangan figur ayah itu membuat anak-anak kemudian kehilangan kendali ketika mereka pada usia dewasanya. Apakah pengaruh pendidikan anak waktu kecil? Sangat besar Bapak Ibu. Cubalah kalau anak acuk dilapia waktu ketek, ya, cubalah layaknya pamberang waktu gadang. So kenapa? Pengaruhnya itu besar kepada sang anak ketika pada usia dia besarnya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, anak itu perlu kehangatan dari orang tuanya, terutama juga adalah ayah bundanya. Maka kita akan dapati Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan anak kecil, karena anak kecil beliau yang laki-laki meninggal waktu kecilnya. Maka kita akan dapati cucu beliau yaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu punya kebiasaan bersama Rasulullah SAW, nyoracak kudu Nabi. Jadi kalau Pak misalnya naik anak kata pungguang, janeran oleh. Dari sejak zaman Nabi itu dilakukan oleh anak-anak. Jadi ketika Hasan Husain itu cucu Nabi, malik Nabi sujud, nyopanjek pungguang Nabi, kemudian duduknya di atas itu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, anak kau lakukan Bapak Ibu. Bapak, kalau seandainya anak naik ke pungguang awak, kalau ada berang, wah, tarik anak tu sedang solat. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita kuduah yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW sebagai imam, lalu kemudian beliau sujud, naiklah Hasan dan Husain ke atas punggungnya, lalu beliau melamakan sujudnya sampai anak atau cucu tersebut turun dari punggungnya, lalu kemudian beliau duduk di antara dua sujud. Sehingga sahabat heran, lah saya bertanya ke Nabi, "Ba'akok lamu bana sujud tadi Nabi? Apakah wahyu yang turun?" Kata Nabi, "Cucuku naik ke atas punggungku dan aku tidak ingin mengganggu mereka." Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kehangatan itu perlu dirasakan oleh anak-anak bersama ayahnya. Maka jangan sampai sikap
ayah kepada anak hanya mendahulukan marah. Kan bahasa berang ku capek bana hilang bo. Kalau berang wakana anak langsung, iya. Kalau dilarangnya langsungnya berhenti. Tapi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam dunia pendidikan marah itu ketika sering, dia tidak bagus kepada anak-anak dalam proses pendidikannya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah di antara hal yang kita dapatkan. Maka saya sangat menganjurkan, kalau ada waktu-waktu kita lapang, maka berinteraksilah aktif dengan anak-anak. Sebab sesungguhnya anak-anak tersebut ingin mendapatkan kehangatan daripada orang tuanya. Sesibuk apapun kita, mesti ada waktu bersama anak-anak, terutama ketika mereka libur. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang diharapkan oleh anak-anak itu sebenarnya sederhana, akan tetapi ternyata ikatan itu yang akan membuat mereka kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan mereka. Pak Ustadz, kami nak zaman dulu atau ketek nak zaman itu udah beda zaman kini zaman dulu Bapak Ibu. Beda. Kalau dulu waktu ketek-ketek masih ingat Bapak Ibu. Kok ada tamu di rumah, awak masih basi kencak ada di rumah, tak perlu ke orang gaib berang. Di bilalaan matuk kana langsung kucut. Kalau nak pai masuk ke kamar, kau nak tu pai kan dua bermain. Jangan cuba-cuba dengan dua lain. Anak kini ibu-ibu apa-apa bilalaan lah matuk kenyo, bilalaan matuk apa-apa ibu. Antamanan gadang matuknya pada mata awak. So kenapa dunia itu mungkin dalam perputarannya ada perbedaan. Kalau dulu cukup dengan isyarat saja awak paham yang dimaksud di orang tua. Namun mungkin perbedaan generasi Y kita seorang atau generasi Z zaman sekarang, perbedaannya sangat kontras. Maka kita perlu untuk memahami apa dan bagaimana anak-anak itu tumbuh dan berkembangnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terutama bagi sang ayah, kurang-kurangilah marah cepat kepada anak. Anak itu ingin dialog. Cobalah lihat dalam Al-Quran, kita akan dapati dialog ayah dengan anak. Ibrahim dengan Ismail, ada dialog yang terjadi di antara mereka. Ya, Namrud dengan Nabi Ibrahim juga ada dialog yang terjadi di antara mereka. Sebab kenapa? Dialog itu punya pengaruh besar dalam kehidupan. Maka anak-anak kita ajaklah mereka untuk kemudian bercerita. Dengarkanlah. Walaupun cerita itu membuat kita mengantuk, namun nikmatilah cerita anak-anak kita. Sebab sebenarnya yang diharapkan dari orang tua bukan komentar apa-apa, akan tetapi mimik wajah sudah cukup bagi mereka menunjukkan orang tua terpengaruh dengan cerita mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, fatherless, kehilangan figur ayah, yang kadang-kadang membuat anak kemudian lari dari kodratnya. Sebab itu adalah penyimpangan seksual. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, orang tua ingin anak laki-laki, ternyata yang lain anak padusi. Dibalilah pakaian, dia inginnya juga anak laki-laki, dibali pakaian laki-laki. Namun ternyata yang lain anak padusi, dipakai aja pakai laki-laki. Ya, atau sebaliknya, orang tua ingin anak padusi, yang lain anak laki-laki, dan baju anak padusi kula dibalian banyak, dilakian kainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini poin ketiga nantinya. Akan tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ayah itu punya peran penting dalam pendidikan anak. Kalaulah rumah tangga itu sekolah, maka ayah kepala sekolahnya, sedangkan ibu adalah gurunya. Keberhasilan pendidikan bukan hanya semata ditentukan oleh sang guru, akan tetapi juga bagaimana kepala sekolah menata sekolah tersebut dan menetapkan aturan dan kebijakannya supaya kemudian sekolah itu menjadi sekolah yang unggul. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah lupakan peran kita dan jangan pernah kecilkan peran sekecil apapun yang kita lakukan, sebab anak-anak itu akan ikut dengan cara pola pandang orang tuanya. Dalam dunia, dalam media sosial kita dapati berbagai hal sekarang. Contoh lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada anak perlu dengan orang tuanya, tapi orang tuanya sibuk dengan handphonenya. Ya. Lalu kemudian sang anak ketika meminta sesuatu, karena ayah sedang sibuk main handphone, ditapian tangan anak. Ya, anak baik ke ibunya sedang sibuk, lo kemudian sedang berjualan di handphonenya. Kemudian anak sadianya,
Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah kita ingin pola pendidikan yang baik, maka ketika berhadapan dengan anak-anak kita, ketika berada di tempat makan, tinggalkanlah handphone. Berinteraksilah secara lebih dekat antara anak dengan orang tua. Tanya kemana dia, apa yang dia lakukan. Sebab sebenarnya anak-anak ingin didengarkan oleh orang tuanya supaya mereka mendapatkan apa yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan dapati hal yang luar biasa bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan anak beliau. Contohnya Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha terkenal adalah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW di antara anak beliau. Maka ketika sedang waktu sakaratnya, Fatimah kemudian datang kepada ayahandanya. Lalu kemudian melihat kondisi ayahnya, beliau menangis. Maka sang ayah kemudian mengatakan, janganlah menangis wahai Fatimah. Lalu Rasul membisikkan dua hal. Bisikan pertama membuat Fatimah itu kemudian gembira segembira-gembiranya. Bisikan yang kedua itu membuat Fatimah itu sedih sesedih-sedihnya. Akan tapi ketika Rasul masih hidup, Fatimah tidak berbicara, tidak pernah menceritakan itu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Aisyah bertanya, nanti bisi adik Nabi, sehingga Fatimah itu gadang bana hatinya. Nanti bisi adik Nabi, sehingga Fatimah itu sedih bana ketika waktu itu. Begitu dekatnya seorang ayah dengan anaknya. Agak Fatimah. Yang membuat beliau gembira adalah karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Fatimah adalah penghuni surga dan termasuk wanita mempunyai kedudukan penting nanti di surga. Sehingga Fatimah gembira dengan berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidatu ahlil jannah. Lalu kemudian yang kedua, apa yang membuat Fatimah menangis? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Maka menangislah Fatimah radhiyallahu anha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka dalam hal inilah jagalah selalu kedekatan dengan ayah antara ayah dan anak. Jangan pernah kecilkan arti ketika anak naik motor lalu pegang orang tuanya, lalu menyandar dia ke punggung orang tuanya. Mungkin bagi kita suatu hal yang biasa, tapi bagi anak dia mendapatkan tempat yang nyaman di punggung ayahnya. Jangan pernah sia-siakan waktu kita bersama anak. Ketika naik mobil, jangan sampai diam saja. Ajaklah anak kemudian untuk bercerita. Ajarkanlah kepada anak adab-adab ketika mereka berada bersama kita. Sebab waktu itu merupakan waktu yang kadang-kadang terlupakan oleh orang tua dalam proses pendidikan anak. Namun kadang-kadang anak dulu waktu ketek-ketek, kalau kadang-kadang mungkin beda. Waktu ketek-ketek, karena masih suku bermain-main, buat perlombaan. Si anak mencari lampu merah tu nak nampak bi, jadi kan. Si anak paling banyak baca astagfirullah, nyerap hadiah biku. Oh baca jangan, tapi jangan manang lah papa ibu jual anak. Kalau kalah tadi anak tu main dia. Jadi sekali-kalinya manangnya dan lainnya caknya manang anak tu supaya dia dapat hadiah. Dan tabayang dia hadiah, tapi sebenarnya kita mendidik dia agar ketika dia dalam keadaan sendiri dia tidak lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal lain yang tidak boleh kita lupakan dalam proses pendidikan anak. Yakinlah Bapak Ibu, kita sibuk, tidak mungkin 24 jam bersama anak-anak kita. Kalau dari segi kuantitas kita kalah, tapi jangan sampai dari segi kualitas kita juga kalah. Apa maksudnya? 24 jam tidak mungkin bersama anak karena kesibukan yang ada. Maka jumlahnya mungkin hanya kecil. Mungkin sehari bersebuah 2 atau 3 jam. Tapi 2 atau 3 jam itu kualitasnya tinggi sehingga didapati oleh anak hal yang luar biasa ketika dia bersama orang tuanya. Ibu-ibu bapak pernah tak tengok dia di siku ayah dulu, nyo bimbing awak, nyo balian awak katan. Dia terkena di bapak ibu-ibu kalau kini kadang-kadang tengok itu menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Kalau seandainya kita pernah mendapati ayah punya masalah, lalu dia tegar, lalu dia buktikan bahwasanya dia mampu keluar dari masalah, yakinlah anak akan menjadi inspirasi bagi anak untuk menyelesaikan masalah-masalah dia sendiri. Sebab dia mendapati bukti nyata dahulu ayahnya melakukan itu
dan dia mampu, maka anak-anaknya juga akan mampu menyelesaikan masalah. Maka kalau itu dilihat oleh anak-anak kita, mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai keberadaan kita seperti tidak ada. Ya, kalau kita masih hidup tapi anak tidak merasakan peran kita, maka sungguh merupakan sesuatu yang naif dalam pendidikan anak-anak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kehangatan seorang ayah, ketegasan seorang ayah sangat diperlukan oleh anak-anak. Maka mudah-mudahan ketika anak mendapatkannya, dia akan tegar dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pola pendidikan. Dalam Islam ada banyak hal yang sangat dijaga dan menjadi aturan. Contohnya Bapak Ibu, anak-anak kalau masuk ke rumah, ke kamar orang tuanya, tidak bolehnya buka pintu langsung masuk. Ajarkan anak-anak ketika masuk kamar orang tuanya, tekuk pintu dulu. Bip, pak, ma, boleh masuk, boleh. So kenapa? Kalau dia buka pintu langsung nampak dia apa yang dilakukan di orang tua, lalu katunya mencalik lain, itu menjadi sesuatu yang akan mengganggu bagi dia, terutama berkaitan dengan syahwatnya. Maka dalam Islam ada 3 waktu. Dalam Al-Quran disebutkan ada 3 waktu anak itu minta izin kalau masuk ke kamar orang tuanya. Sebelum subuh, sesudah zuhur, setelah isya. Itu waktu 3 yang kalau kau masuk, yang lain toko pintu juga. Kalau yang 3 itu sangat dijaga. Dan itu isyarat bagi orang tua. Apa isyaratnya? Waktu tunan paling rancak untuk minta maaf melakukan hubungan suami istri. Sebab waktu-waktu tersebut akan lebih mendekatkan antara orang yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau anak masuk ke kamar orang tuanya, toko pintu dulu. Pak, boleh masuk. Pak, boleh, baru masuk. Sebab kenapa? Karena ini dari aturan-aturan yang ada, supaya anak belajar dari awal. Jangan sampai Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang masuk ke kamar orang lain dan toko pintu dia masuk jadi. Maka oleh karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, anak-anak diajar kau masuk pintu, masuk kamarnya toko dulu. Pak, boleh masuk, boleh. Begitu juga orang tua, kalau anak lah kadang ketuk pintu dulu. Tujuannya apa? Jangan sampai anak sedang tukar baju, masuk. Walaupun anak Bapak Ibu, tetap saja hal-hal seperti itu dijaga. Maka Al-Quran sendiri mengatakan 3 waktu itu anak mesti mengetuk. Tujuannya apa? Proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, tak jiwa. Dalam 2 minggu kok viral banyak beritanya. Antara menantu, jom itu. Ya, maka kalau seandainya semua itu terjaga, yakinlah enggak akan pernah terjadi hal tersebut. Sebab Islam mempunyai aturan-aturan yang ada. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang kedua, apa contoh aturan Islam lagi? Kalau anak-anak laki-laki jupadusi, pisahan sampai lalunya. Kalau seandainya kita mampu lebih daripada itu, pisahkan kamarnya. Dan itu aturan daripada Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah pola pendidikan anak. Supaya anak laki-laki jangan sampai 1-2 juga anak padusi. Sebab ada batas-batas mereka. Waktu ketik mereka tak terasa, tapi kalau mulai mereka balik, mereka kemudian balik, mereka sudah mengenal rangka tubuh seseorang, maka itu merupakan sesuatu yang berbahaya bagi syahwat mereka. Maka kalau seandainya dia bisa dipisahkan tempat tidurnya, bagus. Dan lebih bagus lagi kalau seandainya kamarnya juga berbeda. Dan itu di antara hal yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan anak-anak kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau seandainya anak-anak tersebut, jadi kalau misalnya ibu pernah dengar namanya incest, ya, hubungan yang terjadi antara yang sedarah, itu biasanya karena hal-hal seperti itu tidak terjaga, ya. Maka kita orang tua punya tanggung jawab untuk memastikan agar perilaku menyimpang itu tidak pernah singgah ke rumah-rumah kita, enggak pernah singgah ke komunitas-komunitas kita, enggak pernah singgah di lingkungan kita. Contoh lagi di antara yang diajarkan oleh Islam adalah kalau anak tu lalu ditampil lalu yang sama, anak laki-laki 2 Pak Ustaz, tu cie tampil 2 gadang, ya, jangan sampai cie salimui.
Jadi kalau perlu selimutnya dan cik pakai selimut dan cik lain pakai selimut lah. Jangan sampai dia imek cik berdua sila selimut kau. Orang lalu tu nak tahu dan nak tanya dia Bapak Ibu. Kadang-kadang tak buka dan tak perlu, ya. Maka pastikan bahwasanya tidak boleh berada dalam satu selimut. Di Padang kau di orang pakai selimut Pak Ustaz. Lain, ya. Ada juga tampik-tampik dan dingin di Padang. Apalagi kau tambah AC tu. Maka pastikan kalau ancaknya anak-anak itu dipisahkan lalu. Tapi kalau seandainya mereka satu, maka satu punya selimut, yang satu lagi punya selimut yang lain. Tidak boleh hanya diselimuti yang sama. Sebab kenapa? Karena apa yang kita ibu-ibu apa-apa kalau lalu ni tahu dia apa-apa yang terjadi sekelilingnya. Tidak tahu. Maka mungkin saja tidak ada pikiran. Tapi kalau pernah dia menonton sesuatu lalu terbayang olehnya pasal jago, maka itu merupakan sesuatu yang dikhawatirkan dalam konteks agama. Yakinlah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, aturan-aturan Islam ketika dia dijalankan, dia akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pernah dibiarkan kemungkaran yang nampak di depan mata sementara kita mampu untuk menghalangnya. Dulu aku masih ingat cerita orang di kampung, ya. Ko ada anak bujang jo anak gadi masuk ke kampung yang bukan mahram. Kalau istilah dulu kan bukan muhrim. Istilah itu salah Bapak Ibu. Muhrim itu artinya yang memakai kain ihram, yaitu orang nan pai haji dan ke umrah. Itu muhrim namanya itu, yaitu memakai pakaian ihram. Tapi kalau ada dua orang yang bukan mahram, yang haram dinikahi, istilahnya adalah mahram. Walaupun istilah dulu kalau ada kadang-kadang itu artinya muhrim. Nyo nak muhrim bagai itu. Itu. Sebenarnya istilahnya mahram. Baik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kok ada anak bujang, anak gadi dulu masuk ke kampung yang bukan mahram, ribui orang sekampung. Iya dapat. Iyo. Anak sia tu, kamanakan sia tu kecil. Alah malu di niat mama datang ke kamanakan. Kadi buat malu kami di kampung kau iuang. Kadi buat malu kami di kampung kau piang. Iya. Sebab kenapa? Karena dahulu biasanya itu terjaga. Maka dengan sendirinya kemenakan dan anak akan mawas. Kalau kamu masuknya pastinya jangan sampai ribui orang mencaliannya. Dan kini ya Bapak Ibu, maka dulu masih banyak rasa malu. Kalau nampak melakukan kesalahan dia orang malu tercalian. Dan hilang kini ya Bapak Ibu malu. Ya. Ada orang bagonceng di atas motor, ambo yakin tak suami istri gitu. Sebab kalau suami istri tahunya di Makadi lakukan itu. Honda aku jalannya 30 km per jam, paguinya 100 km per jam. Ya. Dan Honda aku jalan lambeknya 30 km per jam itu kan lambeknya, ada tanggul 32 kita. Tapi paguinya seakan-akan tak lapis semua ini itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, carilah anak-anak muda gini. Kadang kalau mencari YouTube dan dikirim-kirim itu gilang-gilang kepala. Anak SD memanggil punya pacar, panggilannya nak tangguang-tangguang doh, sayang. Panggilannya bunda, ayah, ibu. Kita SD Bapak Ibu panggilan seperti itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah di antara hal yang tidak boleh kita lupakan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaklah orang berbuat baik, cegahlah orang berbuat kemungkaran karena kita ingin keluarga dan lingkungan kita terjaga. Ustaz, kan tak ada kaitan juangku dah Pak Ustaz. Salah. Kini tak ada kaitan juawak, tapi siana menjamin besok-besok tak ada kaitan juawak. Ketika mali yang wapadian Bapak Ibu kan tak rumah ambo dah Pak Ustaz. Kemudian wapadian, maka yang terjadi adalah sampai suatu ketikanya sampai juga rumah awak. Maka oleh karenanya kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu diperhatikan, maka dia menjadi penyelamat. Kita kaitkan dengan data tadi. Kalau Sumatera Barat ya dengan data tersebut menjadi 5 besar di Indonesia, terlepas dari benar atau salahnya dan valid atau tidaknya data tersebut, tapi dia mesti menjadi ibrah. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang sebenarnya melanggar dari hukum agama lalu kita biarkan dalam kehidupan masyarakat karena ketidakpedulian kita. Contoh, ada anak kos tiba-tiba masuk selaki-laki ke tampik kos tersebut. Ya, lalamu-lamu sian baru keluarnya, kadang-kadang mandi baru keluarnya.
Awak diam sih, diam awak kini mungkin tidak ada masalah, tapi berikutnya mungkin akan datang masalah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini di antara hal yang perlu kita kuatkan. Tatanan agama menjadi tatanan yang kuat yang mesti kita jaga. Saya kira mungkin demikian saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.